Selamat malam teman-teman. Saya hari ini kedatangan seorang tamu istimewa. Sama-sama orang Sukabumi juga. Mungkin teman-teman pernah dengar nama Eman Sulaiman. Jadi kita dengerin dulu deh gimana sih, apa sih Kang Eman teh ayeuna teh gitunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di Bandung lagi jalan-jalan ketemu Kang Pendi sama Kang Iwan. Emang udah kangen. Kalau Resan memang ada acara dari Ray ya, ada acara, tapi kalau kita ke Bandung biasanya kan sekalian sama Kalian teman-teman lama. teman-teman lama, ada teman-teman dari ITB, teman-teman dari Sukabumi, teman-teman pokoknya semuanya yang dulu jarang ketemu. Termasuk pacar lama. Pacar lama. Nggak ada yang dari Bandung. Ada tapi nggak tahu di mana. Jadi gini Kang Eman, kita kan sekarang pegang fokus ya. Ini fokusnya sekarang paradigma lama gitu kan. Kita udah sepakat sama teman-teman bahwa sekarang saatnya generasi 80-an ya, bukan 70-an. Jadi udah beda genre nih. Nah, jadi apa saran-saran Kang Eman supaya fokus bisa lebih top lagi gitu. Ya sebenarnya kan biasanya kalau ada organisasi atau paguyuban apapun, Ya. biasanya ada 3 nih. Ya. Pertama buat kangen-kangenan. Ya, Jadi sebab ada fokus kita bisa ketemu lagi. ketemu pacar lama. Aku baca lama. Jadi wah ada acara fokus padahal sebenarnya pengen ketemu. Kangen-kangenan, ya. Kangen-kangenan lah gitu. Yang kedua mungkin kalau memang ada program yang sifatnya sosial, ada orang Ya. orang biasanya kan ada kelebihan, Ya. ada kelebihan uang, Ya. ada kelebihan waktu, Ya. ada kelebihan tenaga. Nah, dicampurlah di Ya. sini. Ya. Terutama rasanya sih untuk kebaikan Sukabumi lah ya. Betul. Sukabumi itu sekarang seperti apa? Ya. Ya. Pengennya kota kita ini lebih baik, misalnya termasuk masyarakatnya, Betul. termasuk yang kalau saya mendengar yang namanya Minang, ada Gebu Minang. Ya, ya, ya. Jadi masyarakat Minang yang ada di luar itu bersatu padu untuk memajukan Lemburna. Lemburna. Nah, kenapa kita Tidak tiru. tidak tiru hal seperti itu? Di Sukabumi ada apa sih? Apa yang mesti kita perbaiki, apa yang bisa kita bantu. Pasti orang-orang Sukabumi yang mau jadi pejabat, mau jadi siapapun, itu pasti di antara itu ada teman kita kan, Betul. yang dia sudah mereka itu mau jadi pejabat di Sukabumi atau mau mengabdi di Sukabumi itu juga demi kotanya. Ya, ya. Nah kita yang di luar ya kalau mau bisa bantu, bisa apa itu ya bagus sekali Ya, dari sosial. Ya. Nah yang ketiga, kalau ada benefit secara pribadi dalam arti, oh Anda di sana di sini, ada bisnis bareng nih, Ya. nah itu sih akibat bonus. lah, Itu bonus. Itu bonus. Jadi Tapi yang kalau tujuannya mau cari bisnis, nggak betul. nggak betul. Makanya tadi pertamanya kangen-kangenan. Kangen-kangenan. Yang kedua kita lihat bagaimana untuk kemajuan. Ya. Yang Ketiga, ketiga ya itulah efek-efeknya. ya, termasuk CLBK ya. CLBK. Setuju. Jadi prinsipnya Kang Eman setuju. Hayu orang bangun lembur orang. Itu pasti harus kayaknya. Sahadeui gitu ya, Sahadeui. kalau bukan kita. Kan sekarang Sukabumi sudah akan masuk tol. Yes. Ya. Biasanya kalau sudah masuk tol atau akses, ini kota Sukabumi atau daerah kita mulai diincar. Betul. Investor lah, inilah, Ya, itulah, ya, segala macam. ya. Kenapa nggak kita duluin oleh kita nih yang Setuju. orang Sukabumi? Setuju. Gitu. Setuju. Tuh, termasuk bisa memberikan masukan kepada pejabatnya. Jangan kaget nih kalau ada yang begini-begini. Jangan gagap ya. Gagap. Nah, nanti caranya begini, caranya begitu. Ya. Misalnya menertibkan tanah-tanah. Betul. Menertibkan lingkungan. Mempermudah investor. Mempermudah investor. Ya siapa tahu kita ada pengalaman di luar. Betul. Ya kasihlah begini caranya Pak. Bukan mau ngajarin, bukan. Bukan, ya. Sharing aja, sharing Ya, pengalaman ya. kita. Siapa tahu ada manfaatnya. Betul. Termasuk ini Kang Eman. Jadi kita udah bayangkan dengan selesainya infrastruktur di Sukabumi,
kereta double track, ya. Betul. Sudah jelas industri akan berpaling ke Sukabumi Betul. karena bisa lewat selatan. Ya. Betul. Nah, sehingga saya dengan teman-teman sepakat jangan sampai industri masuk, warga tidak siap. Betul. Jadi saya dengan Kang Pendi dan teman-teman, mari kita tingkatkan kualitas SMK. Betul. Karena Betul. jangan nanti orang daerah datang, kita cuma lihat orang Sukabumi itu bagian naon. Nah. Di mana kemana wae atuh. Kan ngomel-ngomel di belakang. Ngomel-ngomel, demo Ya, we terus ya. gitu kan. Ya, ya, Jadi ya. kita sepakat kita tingkatkan kualitas SMK ya di kota Sukabumi, termasuk SMK Tegal Bulet. Betul. Mungkin Kang Eman juga belum pernah ke Tegal Bulet. Sudah pernah sekali. Alhamdulillah. Tapi di zaman waktu kita Zaman Belanda. waktu kelas SD kelas 4 kan ayah saya pernah jadi Udah camat Sagaranten. Oh. Kan Tegal Bulet itu dulu kan di bawah Sagaranten. Iya, sekarang sendiri. Ada kecamatan. Rambai namanya. Iya, iya. Nah, Rambai itu 20 kilo dari. Nah, itu waktu zaman kecil saya pernah ada naik perahu segala ke Cimandiri. Iya, Iya, betul. Betul, saya pernah. Bagus. Jadi beberapa teman Sukabumi malah nanyain sama saya, Tegal Buletnya di mana? Oh. Nah, ini kan tragis. Dulu karena saking jauhnya dari Sagaranten, untuk ke Tegal Bulet itu lewat Pelabuhan Ratu, Emang Bag-Bagan. betul. Ya. Ternyata sekarang itu mereka dari Pelabuhan Ratu naik boat Betul, ke situ gitu. Karena kalau jalan darat malah lebih jauh. jauh. Malah ayah saya pernah waktu jadi camat itu 2 hari 2 malam jalan 60 kilo dari Tegal Bulet ke Sagaranten. Iya, Tegal Bulet Sagaranten. Karena kota yang hidupnya itu Sagaranten. Ya, kotanya Sagaranten. Nah, sekarang Tegal Bulet itu masih ketinggalan. Jadi Sagaranten, Cidolog, Iya, Rambai, iya. Tegal Bulet. Betul. Nah, jadi ini kecamatan paling jauh dari kota. Ya, Mungkin pejabat daerah juga jarang ke situ. jarang sekali. Nah, jadi kita ngobrol sama orang Tegal Bulet. Saya bilang apa nih kita bisa bantu? Dia bilang yang paling sederhana adalah tolong bantu warga kami tidak bisa ikut BPJS atau kartu kesehatan. Itu sangat menyedihkan. Jadi dia bilang kalau fokus bisa bikin pengobatan gratis. Gratis itu artinya cuma bayar biaya puskesmas 10.000. Itu bisa banyak yang itu. Nah, jadi tapi Pendi bilang kita mendingan subsidi untuk mereka bikin kartu BPJS. Ya, BPJS tidak terlalu mahal, tapi Tidak. benefitnya jauh. Betul. Jadi kita sedih juga gitu. Jadi mereka bilang, Pak, kami kepala sekolah di sini itu kesulitan menarik murid. Karena dia bilang buat apa ada pengangguran. Gitu. Betul. Tapi nanti saya yakin 3 tahun lagi Sukabumi akan maju, kabupaten terutama. Insya Allah, Sukabumi ada infrastruktur, itu harus siap-siap Ya, untuk ya, maju. Ya, Di satu sisi ada keprihatinan juga dari Betul. kita Betul. dengan dieksploitasinya galian-galian tanah di selatan Yes. yang juga malah merusak jalan. Kalau malam-malam, dulu saya mau ke Sukabumi cita-cita sebelum ada tol, cita-cita saya jam 8 malam mau pergi ke Sukabumi supaya cepat. Nggak taunya 8 jam juga. Karena ada galian itu truk ya. ini Pasir ya. pasir gitu. Itu sebenarnya harus diatur saja. Setuju. Karena kan memang kan Sukabumi ini mempunyai sumber daya alam yang sangat banyak. Betul. Karena itu untuk bahan bakar semen juga kan, bahan baku semen kan juga itu dibutuhkan. Betul. Cuman caranya Ya. memanagenya itu jangan sampai merusak. Betul. Jalan-jalan juga rusak, Ya. terus Ya. alam kita rusak, Betul. ya. Betul. Jadi semuanya harus dimanage dengan baik lah. Ya. Saya yakin, mungkin jangan sampai karena mohon maaf nih pemerintahnya gagap, wah ada investor baru dikeduk baru sadar, oh ternyata Rusak. lingkungan kita rusak gitu. Termasuk untuk sumber-sumber air mineral kan. Ya. Nah, Ya. itu yang pertamanya kan kita nggak tahu, oh ada investor masuk, Ya. itu bagus. Ya. Terus kemudian ada pabrik-pabrik Ya. yang Ya. menghalangi akses Ya. segala macam. Ya. Nah memang di awal-awal biasanya selalu daerah-daerah yang baru berkembang dikagetkan dengan investasi,
apapun dikasih gitu Ya. misalnya. Nah, tapi lama-lama kan harus diatur. Iya. Ya, jalannya juga karena pengalaman kita, saya tahun 68 pertama kali dari ke Sukabumi, perasaan sampai sekarang jalannya kecil-kecil juga. Kalau lihat di daerah lainnya di Jawa apa di mana Jauh ya. sudah berubah. Betul. Jadi kita jalannya masih itu juga. Jadi maksudnya Kang Eman di zaman SD nepi ka ayeuna eta wae nya. Ya, padahal ada daerah-daerah yang space-nya bisa dilebarin. Setuju. Ya kan jalannya kecil, Ya. tapi ini ada tanah-tanah, harusnya Ya. kan bisa di Betul. ya. Betul. Surabaya Malang aja udah double track, Ya. padahal udah nggak ada Ya, tol. ya. Jadi maksud Kang Eman tidak selalu pembangunan merusak lingkungan. Ya. Betul. Kita kelola dengan baik. Kita kelola. Ya, infrastruktur itu menjadi hal utama. Ya. Ya, coba lihat jalan kita ya sampai Cigombong, wah berantakan ya. Ya, ada tol, boleh, tapi jalan itu tetap harus diperbaiki, harus dikelola. Karena apa? Karena jalan itu untuk lokal traffic kan Ya. dibutuhkan juga Ya. tetap. Ya. Kan Jadi orang- menurut Kang Eman infrastruktur adalah menunjang pertumbuhan. Betul. Ya, dan saya melihat bahwa perhatian, saya nggak tahu pemerintah pusat, pemerintah daerah terhadap infrastruktur di Sukabumi, kita harus katakan kurang. Ya. 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 Karena tidak ada perubahan signifikan di bidang infrastruktur di Sukabumi. Ya. Ya. Jadi gini Kang Eman, fokus itu sangat kaya dengan sumber daya manusia, Ya, kaya dengan pengalaman, ya, kaya dengan ilmu, ya, ya, dengan akses. ya, Nah, itulah tujuan kami mengimpun semua menjadi kekuatan yang dahsyat. ya. Setuju, setuju. Kekuatan Nah, dahsyat menjadi mitra para pemangku kepentingan, ya, Ya. termasuk investor, bagaimana segala rupa. ya termasuk kayak tadi infrastruktur itu, siapa tahu teman-teman kita yang saat ini sedang menjadi pejabat juga mungkin tidak kenal dengan ini, tidak kenal itu. Kita yang kebetulan bergaul misalnya di Bandung, di Ya, Jakarta, ya, ya. kita sama-sama. Ya, ya. Oh, oke, setuju infrastruktur diperlebar, gimana caranya? Yuk, Kita yang jalan di sana. Ya. Oke, jadi terima kasih. Malam ini kita ketemu dengan orang Sukabumi yang sudah banyak sepak terjangnya di nasional. Ya. Dan saya percaya bahwa ini adalah aset teman-teman Sukabumi. Terima kasih Kang Eman. Mangga, mangga. Sampai ketemu lagi. Ya, mangga. Nuhun. Assalamualaikum.